Cerita dimulai ketika Sang Ji yang berusia 14 tahun duduk di bangku SMP. Sang Ji memanglah lebih kecil dari teman-teman seusianya, tetapi dia sangat pintar dan nilai akademisnya memuaskan. Namun, karena sering melamun dan tidak fokus saat guru menerangkan, orang tuanya sering dipanggil ke sekolah. Dan ketika dia mendapat masalah yang sama untuk kesekian kalinya, Sang Ji memohon kepada kakak laki-lakinya Sang Yang yang sedang berkuliah untuk menggantikan orang tuanya datang ke sekolah. Sang Yang menolak, dia sudah muak karena adiknya sering menyeretnya ke dalam masalah, dan karena itu dia menjulukinya iblis kecil. Sang Ji mengumpat sepanjang perjalanan pulang, tapi setibanya di rumah, dia mendapat kabar dari ibunya bahwa kakaknya sudah pulang dari asrama. Ia dengan senang hati menyiapkan buah-buahan untuk kakaknya, berharap hatinya akan luluh dan mau membantunya. Namun dia malah bertemu dengan Duan Jiasu, teman Sang Yang yang sangat tampan. Sang Ji memohon kepada sang kakak untuk membantunya, tetapi sikap manis yang ia tunjukkan tidak lagi mempan, dan akhirnya dia menangis agar kakaknya dimarahi oleh sang ibu. Setelah menangis tanpa hasil, Sang Ji yang putus asa meminta Jiasu berpura-pura menjadi kakaknya untuk bertemu dengan gurunya di sekolah. Jiasu tidak menolak, tapi dia juga tidak memberi kepastian, membuat Sang Ji bertanya-tanya apakah dia mau membantunya atau tidak. Waktu telah berlalu dan sekarang Sang Ji sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketika Sang Yang pindah ke kampus utama, dia berencana untuk memindahkan barang-barangnya ke asrama yang baru, yang kebetulan dekat dengan sekolah Sang Ji. Setelah tahu bahwa Sang Yang akan membantu memindahkan barang teman-temannya, Sang Ji menawarkan diri untuk membantu, berharap dia bisa bertemu dengan Jiasu. Sore harinya sepulang sekolah, ketika Sang Ji pergi membantu kakaknya, ia akhirnya melihat Jiasu setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun. Jiasu hampir tidak mengenalinya karena sekarang Sang Ji sudah tumbuh dewasa dan dia terlihat sangat manis. Jiasu membawanya ke asrama di mana teman-teman sekamar yang lain menyambutnya dengan baik. Dan sebelum pergi untuk bekerja paruh waktu, Jiasu memberitahu Sang Ji bahwa jika dia menyukai boneka rubah miliknya, dia boleh membawanya pulang. Sang Ji penasaran apakah boneka itu diberikan oleh pacarnya. Untungnya teman-teman Jiasu menjelaskan bahwa dia terlalu sibuk bekerja untuk mencari pacar. Di hari itu, Sang Ji tidak sengaja meninggalkan buku PR-nya di meja Jiasu. Dan ketika Jiasu kembali, dia menggunakan ponsel Sang Yang untuk berbicara dengan Sang Ji mengenai buku tersebut. Karena Sang Ji harus menyelesaikan tugasnya besok, keduanya sepakat untuk bertemu jam 6 pagi dan Jiasu akan menemaninya mengerjakan PR sebelum masuk sekolah. Keesokan harinya, Sang Ji pergi ke lokasi pertemuan dan menunggu Jiasu dengan cemas, khawatir apakah dia akan datang atau tidak. Sama seperti dulu saat masih SMP, dia begitu cemas menunggu kedatangannya di sekolah. Di masa lalu, Sang Ji menunggu lama di kursinya sendirian sepulang sekolah. Namun dia tidak melihat sosok Jiasu. Karena putus asa, dia pulang dengan marah dan tidak sengaja terjatuh. Jiasu muncul dan dia meraihnya dengan penuh perhatian. Sang Ji mengeluh karena dia terlambat. Jadi Jiasu meminta maaf kepadanya dan segera pergi ke kantor guru. Jiasu memainkan perannya dengan baik dan mendengarkan keluhan guru yang berkata bahwa Sang Ji selalu menggambar saat dia sedang mengajar di kelas. Nilainya memang tidak bermasalah, tetapi dia berharap sikapnya saat belajar bisa diperbaiki. Bagaimanapun, Jiasu mendesak Sang Ji untuk meminta maaf kepada gurunya, yang akhirnya membuat pertemuan itu berjalan dengan baik. Kembali ke masa sekarang, Sang Ji mengira Jiasu terlambat lagi dan dia mengutuknya melalui telepon, berkata bahwa dia tidak akan punya pacar seumur hidupnya. Jiasu mengejutkannya dari belakang. Ternyata dia datang lebih awal dan bahkan memberikan susu untuknya.
Jiesu menemani Sang Ji mengerjakan PR-nya di kedai roti dan dia juga menyiapkan kue kecil untuknya. Sang Ji kembali menatapnya dari waktu ke waktu sambil mengerjakan PR, sampai akhirnya dia bertanya tentang kampung halaman Jiesu dan rencana liburannya di musim panas nanti. Jiesu hanya menjelaskan bahwa dia berasal dari kota Yihe dan menyuruh Sang Ji segera menyelesaikan PR-nya sambil tersenyum. Sebelum Sang Ji pergi ke sekolah, Jiesu memasukkan selembar kertas ke dalam tasnya. Ternyata semalam dia mengintip buku Sang Ji dan membaca tulisannya yang menyatakan bahwa kakaknya menyebalkan. Jiesu membuat narasinya sendiri melalui kertas dan menyebut bahwa dia senang bisa bertemu dengan Sang Ji lagi. Sepulangnya ke rumah, jantung Sang Ji berdebar kencang saat dia membaca tulisan itu. Dia melihat kertasnya dengan hati-hati dan dengan bahagia menyimpan susu pemberian Jiesu sebelumnya. Sang Ji tidak bisa meminumnya karena alergi sapi. Dia menyimpan botolnya untuk kenang-kenangan. Suatu hari, orang tua Sang Ji pergi ke acara pernikahan teman mereka. Sang Yang mengajak adiknya pergi makan di luar bersama teman-temannya. Sang Ji tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Jiesu dan dia segera berdandan secantik mungkin. Di dalam mobil ada Qian Fei, salah satu teman sekamar Sang Yang, dan Jiesu yang tampak mengantuk karena sibuk bekerja. Sang Ji diam-diam memperhatikannya dan Jiesu yang menyadari itu bertanya kepadanya kenapa dia selalu tersipu malu saat melihatnya. Membuat Sang Yang dan Qian Fei kesal, tampaknya Jiesu sedikit narsistik dan cara dia menggoda lawan jenis sangat kuno dan ketinggalan zaman, membuktikan bahwa dia tidak punya banyak pengalaman tentang cinta. Sesampainya di tempat makan, Sang Ji memaksa ingin tetap berada di dalam mobil sampai ke tempat parkir, tetapi Sang Yang menyuruhnya keluar bersama yang lain. Sang Ji merasa tidak enak badan dan dia pergi ke toilet. Jiesu melihat noda darah di roknya dan segera berjalan di belakangnya untuk menutupi noda itu. Sesampainya di toilet, Jiesu memintanya untuk menunggu di dalam dan berkata bahwa dia harus segera pergi ke suatu tempat. Sang Ji menyadari noda darahnya saat melihat cermin dan merasa sangat malu. Sementara itu, Jiesu segera menghubungi Sang Yang. Keduanya membeli pembalut dan sebuah rok untuk Sang Ji, lalu meminta seorang wanita untuk mengantarkan barang-barang itu ke toilet. Sang Ji merasa sangat malu di dalam hatinya dan ragu untuk keluar. Tapi untungnya Jiesu dan Sang Yang sepakat untuk bungkam tentang kejadian itu. Jiesu dengan penuh perhatian menuangkan segelas air hangat untuk Sang Ji, lalu memisahkan daging sapi dari makanannya karena tahu dia alergi dengan itu. Setelah makan, Jiesu membantu Sang Ji memainkan mesin boneka capit. Sang Ji dapat dengan jelas mendengar jantungnya berdegup kencang dan dia semakin bahagia ketika Jiesu mendapatkan boneka untuknya. Sang Ji teringat masa lalu. Saat itu setelah Jiesu membantunya di sekolah, dia hampir menangis ketika Jiesu hendak menelpon Sang Yan untuk melaporkan apa yang terjadi kepadanya. Namun Jiesu menyerah dan akhirnya dia mengantar Sang Ji pulang sambil membawakan tas sekolahnya. Pipi Sang Ji memerah sepanjang perjalanan. Dia merasa sangat bahagia. Hari itu sama seperti apa yang dia rasakan sekarang. Suatu hari Sang Ji datang ke kafe bersama temannya Zhenru. Tidak menyangka bahwa toko yang dia kunjungi adalah tempat Jiesu bekerja paruh waktu. Di hari itu Sang Ji tidak sengaja mendengar bahwa manajer Jiesu telah membayar gajinya di muka. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah Jiesu bekerja paruh waktu karena kekurangan uang. Sang Ji ingin membantunya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mampir ke kafe, Sang Ji datang ke tempat karaoke untuk merayakan hari ulang tahun teman laki-lakinya Zhenchu, yang ternyata sudah menyukai Sang Ji sejak SMP dan ingin menyatakan cintanya di hari itu. Zhenchu menangis setelah mendapat penolakan yang begitu tegas, dan Jiesu yang mengamati kejadian itu menasehati Sang Ji tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar. Bagaimanapun, anak laki-laki itu sudah menyukainya sejak lama dan patut dihargai.
Bukan hal yang baik jika harus menolaknya dengan menyakiti perasaannya. Setelah kejadian itu, Zhenru tidak mau berbicara dengan Sangzi lagi. Terungkap bahwa ternyata dia menyukai Zhenchu dan cemburu kepada Sangzi yang sudah mendapat pernyataan cinta darinya. Di tengah kebingungan itu, Sangzi dikirim gurunya untuk mengikuti pekan olahraga. Kebetulan, Sangyang dan Jiasu menjadi panitia di acara tersebut karena kampus mereka berdekatan dengan sekolah. Jiasu dengan penuh perhatian memasangkan topi kepada Sangzi untuk melindunginya dari sengatan matahari. Perhatian lain ditunjukkan oleh Jiasu ketika Sangzi berkali-kali gagal melakukan lompat tinggi dan kakinya terluka. Dia bahkan menggendongnya ke tenda untuk kemudian diobati dengan hati-hati. Sangzi sangat terharu dan merasa Jiasu memperlakukannya lebih baik daripada kakaknya sendiri. Bagaimanapun, Sangyang juga peduli kepada adiknya. Hanya saja dia tidak sepeka itu untuk memahami perasaannya. Ketika Sangzi melihat Jiasu dengan hati-hati membantu gadis lain, dia merasa bahwa pria itu memang bersikap baik kepada semua orang. Suatu hari sepulang sekolah, Zhenru tiba-tiba mendekati Sangzi dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka berdua sudah lama berkeliling sebelum akhirnya Zhenru mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin pergi ke warnet. Guru sekolah sering memperingati mereka untuk berhati-hati saat mengunjungi tempat tersebut karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya Zhenru tidak ingin pergi ke warnet, tetapi dia diintimidasi oleh sekelompok gadis senior yang memalaknya. Dia tidak berani melawan dan mencoba menipu Sangzi dengan menyeretnya ke dalam masalah itu. Mereka menggeledah tas Sangzi dan mengancamnya untuk membawa uang besok. Sangzi sangat kecewa kepada Zhenru dan dia akhirnya mengerti kenapa temannya itu tiba-tiba mendatanginya lagi. Sangzi memintanya untuk pulang dan menjelaskan masalah ini kepada orang tuanya, lalu berjalan tertati-tati pergi sendirian. Tidak peduli betapa menyesalnya Zhenru, Sangzi tidak akan menerimanya lagi. Cedera di kaki Sangzi belum pulih dan karena Sangyang berhalangan, dia meminta bantuan Jiasu untuk menjemput adiknya di sekolah. Jiasu segera mencari Sangzi setelah tahu bahwa dia tidak ada di sekolah dan menemukannya di sebuah gang dekat warnet yang ia kunjungi. Sangzi tidak mau menceritakan masalahnya kepada Jiasu karena tidak mau merepotkannya. Tetapi Jiasu terlalu kesal untuk membiarkan ini terjadi dan segera bertindak setelah mengetahui semuanya. Keesokan harinya, Sangyang, Jiasu, dan Qianfei datang menemui para berandal yang sudah mengganggu Sangzi. Mereka sudah siap berkelahi jika memang ada laki-laki yang terlibat. Tetapi ternyata mereka hanya sekelompok gadis. Sangyang sangat marah, tapi dia tidak menyakiti mereka. Dan masalah selesai setelah para berandal itu diberi peringatan. Setelah apa yang terjadi, Zhenru dipindahkan ke sekolah lain. Sebelum pergi, dia meninggalkan surat permintaan maaf untuk Sangzi dengan rasa penuh penyesalan. Sangzi tidak menjawabnya. Dia sangat kecewa sekaligus sedih karena pertemanannya harus berakhir dengan cara yang tidak baik. Waktu terus berlalu. Hasil ujian akhir Sangzi keluar. Dan meskipun nilainya cukup memuaskan, nilai fisikanya sangat rendah, hampir membuatnya tidak lulus. Orang tuanya dengan tulus menasehati Sangzi untuk memikirkan masa depannya dengan baik. Dan setelah melihat keadaan itu, mereka memutuskan untuk memanggil tutor yang bisa membantu Sangzi mempelajari fisika selama libur musim dingin. Sangzi sangat kecewa setelah tahu bahwa tutornya adalah kakaknya sendiri. Selama kelas, keduanya hanya berkelahi dan hampir tidak melakukan apapun untuk belajar. Pada akhirnya ibu Sangzi memutuskan untuk mencari orang baru. Sangzi yang tidak mau belajar menyusun rencana untuk menyelinap keluar di keesokan harinya. Tapi dia segera mengurungkan niatnya setelah tahu bahwa tutor yang akan menggantikan kakaknya adalah Jiasu. Sebelum sesi belajar dimulai, Jiasu bermain game dengan Sangyan dan Sangzi berusaha memotretnya secara diam-diam. Jiasu yang menyadari itu mulai berpose
membuat Sang Ji malu dan segera mencari alasan untuk menutupinya. Sang Ji tidak tahu apa-apa tentang fisika, tapi Jia-su mengajarinya dengan sangat baik. Sang Ji bertanya kepada Jia-su kenapa dia berkuliah di kota Nanhu. Jia-su menjelaskan bahwa dia ingin berkecimpung dalam industri game dan kota Nanhu memiliki industri game yang paling berkembang. Jadi dia datang ke sini. Selama liburan ini, Jia-su bekerja 4 hari seminggu dan menghabiskan 3 hari sisanya untuk mengajari Sang Ji. Di suatu kesempatan, dia bekerja terlalu keras dan kelelahan saat mengajar. Sang Ji yang menyadari itu membiarkannya untuk beristirahat lebih lama dan dengan hati-hati mengenakan mantel kepadanya. Setelah memberikan tutor selama beberapa hari, Jia-su menyadari bahwa Sang Ji tidak tertarik kepada fisika, sehingga dia mengajaknya pergi ke Museum Sains dan Teknologi untuk meningkatkan minatnya. Momen ini membuat Sang Ji sangat bahagia. Selain mendapatkan banyak pelajaran, dia juga berkesempatan untuk melakukan banyak hal menyenangkan dengan orang yang dia sukai. Jia-su bercerita bahwa dia ingin membuat gamenya sendiri dan menyebarkan kebahagiaan pada orang-orang. Dia percaya bahwa sebuah game dapat membantu seseorang untuk terhindar dari hal-hal negatif selama itu digunakan dengan bijak. Sang Ji membalas ceritanya, berkata bahwa dia akan giat belajar sampai bisa menemukan mimpinya sendiri suatu saat nanti. Setelah membahas masa depan, Sang Ji tiba-tiba meminta Jia-su untuk tidak berpacaran. Sang Ji berbicara seolah dia takut pacar Jia-su akan menghalangi cita-citanya. Tapi di samping itu, dia merasa takut Jia-su tidak akan bersikap baik kepadanya lagi karena sudah punya prioritas lain. Jia-su menolak, tapi sebagai gantinya dia berjanji akan mencari pacar yang lembut dan akan bersikap baik kepada Sang Ji. Dengan begitu akan bertambah satu orang yang peduli kepadanya. Sang Ji setuju, tapi dia minta Jia-su untuk memperlihatkan calon pacarnya terlebih dahulu kepadanya dan Jia-su berjanji. Waktu berlalu dan tahun baru Imlek tiba. Sang Ji ingin memberi angpau kepada Jia-su, tapi alih-alih uang, dia justru membuat ucapan selamat tahun baru, melipatnya jadi bintang-bintang kecil, memasukkannya ke dalam amplop merah, dan diam-diam menaruhnya di dalam mantel Jia-su ketika dia datang ke rumah. Jia-su dengan sopan menolak ajakan makan malam keluarga Sang Ji karena dia harus kembali ke asrama. Jia-su menghabiskan malam tahun baru di asrama sendirian, sementara orang-orang berbahagia. Dia justru mendapat panggilan mengejutkan dari rumah sakit yang mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru dan harus segera dioperasi. Jia-su pulang ke Yihe untuk mengatasi masalah itu tanpa memberi kabar kepada siapapun. Dan karena masa kuliah sudah hampir selesai, dia akan kembali ke kota Nanhu saat upacara wisuda. Setelah sekolah dimulai, Sang Ji menerima hadiah dari Jia-su. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa Jia-su telah kembali ke kampung halamannya. Sang Ji sangat senang dengan hadiah boneka anjing pemberian Jia-su yang menurutnya sangat mirip dengan Sang Yang. Sang Ji ingin mengirim hadiah lain sebagai balasan, tetapi Jia-su menolaknya. Mereka membuat janji melalui telepon untuk bertemu di upacara wisuda. Dan Sang Ji akan menggunakan kesempatan itu untuk memberikan hadiahnya. Pada hari upacara wisuda, Sang Ji datang bersama ayahnya, sementara ibunya tidak bisa ikut karena kurang sehat. Melihat Jia-su mengenakan pakaian toga, mata Sang Ji berbinar dan dengan canggung segera memberinya sebaket bunga. Jia-su mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya, dan mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Sang Ji takut dia tidak bisa bertemu dengannya lagi, tetapi Jia-su menegaskan bahwa dia akan kembali menemui Sang Ji di waktu luangnya. Tak ingin melewatkan momen membahagiakan itu, Jia-su meminta temannya untuk mengambil foto dirinya bersama Sang Ji yang dia perkenalkan sebagai adiknya. Sang Ji sedikit kecewa karena Jia-su hanya menganggapnya sebagai adik. Tapi dia juga bahagia karena itu membuktikan bahwa Jia-su bukan lagi orang asing dalam kehidupannya. Sayangnya pada hari itu Sang Ji tidak menemukan momen yang pas untuk memberikan hadiah yang sudah dia siapkan untuk Jia-su.
Di pesta malam hari, semua orang membuat keributan di bar, membahas kehidupan dan rencana masa depan. Tetapi Jiesu sangat sedih karena dia harus kembali ke Yihe dengan semua permasalahan yang sudah menunggunya di sana. Jiesu mengantar Sang Hyang yang mabuk pulang dan dia berencana untuk tidur di hotel. Tetapi Busang menahannya dan memintanya untuk menginap di rumah. Di tengah malam, Sangji bertanya kepada Jiesu kenapa dia belum tidur. Jiesu tidak menceritakan masalahnya, tetapi Sangji bisa merasakan bahwa dia tidak bahagia dan mendorongnya untuk angkat bicara atau dia hanya akan menemaninya jika memang belum siap untuk berbicara. Melihat ketulusan itu, Jiesu membuka sedikit tentang masalahnya, berkata bahwa dia berhutang banyak pada seseorang. Sangji dengan serius meminta Jiesu tidak cemas karena dia akan membantunya setelah menghasilkan uang sendiri. Jiesu menjelaskan bahwa semua hutang itu bukan miliknya dan meminta Sangji untuk membeli keperluannya sendiri jika sudah bisa mencari uang. Sangji yang tidak bisa tidur menulis permintaan di sebuah kertas. Dia ingin segera menghasilkan uang dan membantu Jiesu melunasi hutangnya. Dan setelah melipatnya menjadi bintang kecil, dia akan menaruh harapan itu pada botol susu pemberian Jiesu sebelumnya. Sebelum fajar, Jiesu pergi secara diam-diam. Sangji melihatnya dari balkon dan Jiesu melambaikan tangan kepadanya. Jiesu mengirim pesan bahwa dia harus mengejar penerbangan awal ke Yihe dan mengingatkannya untuk tidak melupakan ujian. Sangji terus belajar dengan giat. Sekarang dia ada di tahun ketiga sekolah menengahnya dan tujuannya setelah lulus adalah masuk ke Universitas Yihe agar bisa lebih dekat dengan Jiesu. Namun semangat itu padam ketika Sangji tidak sengaja mendengar kabar bahwa Jiesu mempunyai pacar. Hatinya sangat hancur, dia ingin bertanya langsung tapi tidak punya keberanian. Sangji berpikir bahwa Jiesu telah mengingkari janjinya. Janji untuk mengenalkan pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Sangji memutuskan untuk bertanya langsung kepada Jiesu dan Sang Hyang sangat marah ketika mengetahui bahwa adiknya telah pergi ke Yihe seorang diri. Jadi dia segera meminta Jiesu untuk menjemputnya. Sangji berkata bahwa dia pergi ke Yihe untuk mencari pasangan kencan online. Sang Hyang dan orang tuanya khawatir, tapi mereka tidak menyadari alasan sebenarnya. Jiesu muncul bersama seorang wanita. Melihat pemandangan itu, Sangji punya banyak pertanyaan dalam hatinya. Apakah dia pacar Jiesu? Sangji hanya terdiam sampai akhirnya dia menangis dan berkata bahwa pasangan kencan online-nya tidak menyukainya dan menganggapnya terlalu muda. Jelas itu hanya alasan bagi Sangji untuk menutupi kesedihannya. Jiesu menghiburnya, berkata bahwa dia akan menemukan seseorang yang lebih baik setelah dewasa. Sangji semakin sedih, berpikir bahwa setelah dia dewasa nanti, Jiesu juga akan menemukan wanita yang lebih baik darinya. Sangji pergi ke toilet sambil menangis dan melihat bagaimana wanita itu terlihat begitu akrab dengan Jiesu, membuatnya semakin sedih. Setelah menangis, Sangji kembali menemui Jiesu. Sementara wanita sebelumnya sudah pergi karena urusan pekerjaan. Jiesu telah membeli tiket pesawat untuk Sangji dan dia mengajaknya makan sebelum waktu penerbangan. Sangji menyerahkan hadiah dasi kepada Jiesu yang sebelumnya gagal dia berikan saat upacara wisuda. Kemudian dia diam-diam memasukkan uang ke dalam dompet Jiesu untuk mengganti tiket pesawat. Terakhir dia menyerahkan boneka beruang yang pernah ditangkap Jiesu di mesin capit dan berkata semoga boneka itu bisa membuatnya tetap bahagia. Jiesu menerimanya sambil tersenyum dan mereka akhirnya berpisah. Sang Hyang menjemput Sangji di bandara, tapi dia tidak memarahinya, berpikir bahwa itu bukan waktu yang tepat. Sangji terus menangis sepanjang perjalanan pulang. Beruntung orang tuanya berusaha memahami perasaannya dan tidak langsung menghakimi agar tidak membuatnya takut. Setelah apa yang terjadi, Sangji memutuskan untuk segera move on. Ia menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Jiesu ke dalam kotak
dan mengucapkan selamat tinggal. Waktu berlalu, Sang Ji diterima di Universitas Fakultas Media Digital sesuai keinginannya. Dia menjalani kehidupan yang memuaskan melalui pelatihan dan kelas militer, dan bertemu dengan sekelompok teman sekamar yang menyenangkan. Ketika salah satu teman Sang Ji berulang tahun, semua orang merayakan di tempat karaoke yang ramai. Jiasu berada di tempat yang sama untuk menghadiri undangan teman sekantornya. Mereka sempat berjalan di lorong yang sama, tapi keduanya tidak saling menyadari. Sang Ji yang tidak terbiasa dengan keramaian mencari udara segar, dan dia bertemu dengan Jiasu yang kebetulan sedang duduk di tangga. Jiasu sedikit tidak senang karena ternyata selama ini Sang Ji mengabaikan pesannya dan tidak peduli bagaimana Jiasu memikirkannya. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan kepadanya. Sang Ji mengabaikan pesan Jiasu karena dia ingin move on. Tapi setelah bertemu dengannya lagi, Sang Ji beralasan bahwa dia terlalu sibuk untuk belajar agar bisa diterima di Universitas Ihe. Jiasu menerima alasannya dan dia mengantar Sang Ji pulang. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan tempat tinggalnya. Di malam itu, Jiasu bercerita bahwa dia sendirian. Dan saat mendengar kabar dari Sang Yang bahwa Sang Ji akan berkuliah di kota Yihe, membuatnya senang. Pengakuan itu membuat Sang Ji bingung. Suasana hatinya masam dan manis, dan dia semakin penasaran. Bukankah Yihe adalah kampung halamannya? Keluarganya juga ada di sini, dan dia sudah punya pacar. Bagaimana dia bisa kesepian? Setelah lulus kuliah, Jiasu bekerja di perusahaan game yang cukup terkenal, dan dia sangat diandalkan oleh perusahaannya. Wanita yang pernah dibawa Jiasu ke bandara, Shiyun, juga bekerja di tempat yang sama. Dan ternyata dia tidak lebih dari rekan kerja sekaligus atasannya. Di sisi lain, Sang Ji mengajak Jiasu makan malam untuk berterima kasih. Dia juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengenal Jiasu lebih dekat lagi, karena tampaknya masih ada banyak hal yang belum dia ketahui tentang dirinya. Di kampus, ada mahasiswa fakultas olahraga yang menyukai Sang Ji, namanya Jiang Mi. Dia mengajak Sang Ji ke bioskop, dan teman-teman sekamarnya juga ingin ikut. Sang Ji ingin menolak karena dia sudah punya janji dengan Jiasu pada akhir pekan. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya karena teman sekamarnya sangat ingin dia ikut ke bioskop. Sang Ji tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Di samping itu, seorang wanita yang sangat peduli kepada Jiasu mencoba mengirimnya beberapa barang, tetapi Jiasu selalu membuangnya. Tampaknya Jiasu berhutang sesuatu kepada wanita itu dan telah melunasinya. Jiasu memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Wanita bernama Xiaoying itu merasa sedih, tetapi Jiasu terus mengabaikan pesannya. Di akhir pekan, Sang Ji lebih memilih untuk bertemu dengan Jiasu sesuai rencana awal. Namun, Jiasu tampaknya harus membatalkan janji itu. Sang Ji merasa bahwa Jiasu kurang sehat, jadi dia buru-buru menanyakan alamat perusahaannya dan bergegas menemuinya. Wajah Jiasu begitu pucat karena perutnya sakit. Sang Ji segera memanggil taksi dan tanpa sengaja menabrak Jiasu di tepi jalan, dan dia tidak sengaja mengecup keningnya. Jiasu menderita radang usus buntu dan memutuskan untuk melanjutkan operasi. Sementara Sang Ji menunggu di luar. Orang tuanya menelpon, dan setelah menceritakan situasinya, dia mengetahui beberapa kisah masa lalu Jiasu. Ibu Sang Ji tidak pernah menceritakan masalah ini sebelumnya. Di masa lalu, Jiasu pernah meminjam uang kepada keluarga Sang Ji untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Jiasu terus bekerja keras sampai dia bisa melunasi hutangnya dalam waktu setengah tahun. Namun ibunya tetap meninggal. Sang Ji hampir menangis setelah mendengar cerita itu, dan dia akhirnya mengerti kenapa Jiasu selalu sibuk bekerja. Setelah operasi, Jiasu mendesak Sang Ji untuk segera pulang dan tidak mengkhawatirkannya. Setelah itu dia terus memikirkan kejadian sebelumnya saat tidak sengaja mencium dahi Sang Ji. Sang Yang menelpon untuk menyampaikan bela sungkawa dengan gayanya yang acuh tak acuh. Jiasu ingin menjelaskan sesuatu kepadanya, tapi dia mengurungkan niatnya itu. Tampaknya Sang Ji tidak sanggup meninggalkan Jiasu dan dia memutuskan untuk menemaninya. Sang Ji percaya
bahwa Jiasu akan melakukan hal yang sama jika dia sakit. Karena Jiasu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, Sang-ji menawarkan diri untuk membersihkan wajahnya sebelum tidur, dan dia melakukannya dengan penuh perhatian. Keesokan harinya, Jiasu meminta tolong kepada Sang-ji untuk mengambilkan laptop di rumahnya. Tetapi Sang-ji menolak dan berkata bahwa dia harus beristirahat. Mendengar Sang-ji mengomel, membuat Jiasu tersadar bahwa dia memang sudah dewasa. Setelah mengisi kelas, Sang-ji pergi ke rumah Jiasu untuk mengambil beberapa pakaian. Saat itu dia tidak menyangka Jiasu masih menyimpan foto bersamanya saat wisuda. Dan setelah melihat foto ibu Jiasu, Sang-ji memperkenalkan dirinya. Xiaoying datang tepat setelah Sang-ji pergi. Dia tidak tahu bahwa Jiasu sedang dirawat di rumah sakit dan rumahnya kosong. Sang-ji kembali ke rumah sakit dan membawa laptop Jiasu, tapi dia memperingatinya untuk tidak bekerja terlalu keras. Pria tua yang mengisi tempat tidur di samping mengira bahwa Sang-ji adalah istri Jiasu. Jiasu menjelaskan bahwa dia adalah adik perempuannya. Namun pria tua itu ternyata tidak bisa mendengar dengan baik dan bersikeras bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Jiasu mengiyakan perkataannya dan menanggapi semuanya dengan candaan. Tampaknya Sang-ji tidak senang dengan candaan itu. Dia selalu menyembunyikan perasaannya dengan hati-hati, tetapi Jiasu dengan mudahnya membuat candaan tentang itu. Sang-ji berpikir bahwa mungkin di dalam hati Jiasu, dia tidak akan punya hubungan selain kakak dan adik. Itu sebabnya dia bisa membuat candaan seperti itu. Setelah pulang dari rumah sakit, Sang-ji cukup perhatian sampai membuat banyak catatan agar Jiasu menjaga pola makannya. Setelah pergi, dia menghibur diri sendiri dan menerima keadaan bahwa dia hanya adik perempuan Jiasu. Di samping itu, Jiasu menyadari perubahan sikap Sang-ji dan khawatir dia akan marah. Setelah menceritakannya kepada Siyun, Jiasu mendapat saran untuk mengajak Sang-ji makan dan membicarakan masalahnya. Sang-ji tidak bisa menolak ajakan Jiasu ketika dia mengundangnya makan pada malam tahun baru. Jiasu meminta maaf kepadanya atas candaan yang telah dia buat di rumah sakit. Namun Sang-ji mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Keduanya mengobrol dengan gembira, tetapi Xiaoying kebetulan melihat mereka dan dengan marah menyiram Jiasu, merasa bahwa dia telah mengabaikannya. Sang-ji yang tidak terima membalas perbuatan Xiaoying, yang kemudian dia semakin murka dan menuntut Jiasu bahwa dia berhutang seumur hidup kepadanya. Pada akhirnya dia diseret oleh temannya dan pekerja kafe. Sang-ji membantu Jiasu menyeka air di wajahnya dan bertanya siapa orang itu. Jiasu hanya menjelaskan bahwa ayahnya berhutang pada wanita itu. Sang-ji ingat bahwa dia pernah berpapasan dengannya dan khawatir wanita itu akan terus mengganggu Jiasu. Melihat bagaimana Sang-ji begitu peduli kepadanya, membuat Jiasu terharu. Pintu hatinya seolah terketuk dan dia sangat berterima kasih. Salju turun pada malam itu. Sang-ji diam-diam membuat permohonan, meminta kepada semesta agar Jiasu dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan dan berharap dia bisa terus ada di sisinya. Jiasu menirunya dan membuat permohonan, berharap Sang-ji selalu bahagia dan sehat selalu. Xiaoying meminta maaf kepada Jiasu atas perbuatannya di kafe. Dia masih tidak terima saja Jiasu mengabaikannya dan menuntut pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu. Saat itu Jiasu masih duduk di bangku SMA dan sebagai teman sekelas, Xiaoying tertarik kepadanya. Hingga suatu ketika, ayah Xiaoying meninggal karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh ayah Jiasu. Keluarga Jiasu mencoba untuk menebus kesalahan itu dengan membayar uang kompensasi yang telah ditentukan oleh pengadilan. Ibu Jiasu juga berjanji bahwa keluarganya akan merawat Xiaoying.
Namun ketika Jiasu mencoba untuk bersikap baik kepadanya, dia selalu diabaikan. Keadaan semakin buruk ketika ibu Jiasu meninggal dan dia hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiaoying karena sibuk bekerja. Tampaknya Xiaoying masih menyukai Jiasu, tapi perlahan cintanya berubah menjadi obsesi. Dia menuntut Jiasu untuk mencintainya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu, dan karena itu Jiasu tidak menyukainya. Setelah apa yang terjadi, Jiasu merasa lebih baik setelah melihat foto Sangji yang entah bagaimana bisa memberikan kedamaian untuknya. Dia menyaksikan kembang api di atap dan bertukar pesan dengan Sangji yang juga sedang menikmati meriahnya malam tahun baru. Di satu kesempatan, Xiaoying membuat keributan di lantai bawah perusahaan Jiasu. Di saat yang sama, Sangji datang ke kantor dan bertemu dengan Jiasu yang sangat mengkhawatirkannya. Jiasu dengan tegas meminta Sangji untuk berkabar sebelum menemuinya di kantor atau di rumah. Dia takut Sangji akan berpapasan dengan Xiaoying yang mungkin akan menyakitinya. Namun Sangji mengira bahwa Jiasu tidak suka jika dia langsung datang menemuinya seperti itu. Pada hari itu, Sangji datang ke kantor untuk memberikan smart bell kepada Jiasu. Dengan benda itu, dia bisa mengetahui siapa yang datang mengunjungi rumahnya, sehingga dia bisa mengantisipasi kedatangan Xiaoying yang terus mengganggunya. Perhatian itu lagi-lagi mengetuk pintu hati Jiasu yang perlahan mulai terbuka untuk Sangji. Waktu terus berlalu, proses perancangan game di perusahaan Jiasu berjalan dengan baik. Dan selama masa itu dia sangat sibuk. Menjelang akhir semester, Sangji terus memikirkan perkataan Jiasu sebelumnya dan berharap dia akan segera mendapatkan penjelasan. Setelah ujian, Sangji mengajak teman-temannya untuk bersantai dan semua orang setuju. Jiangming menyanyikan lagu cinta di atas panggung untuk Sangji, tetapi dia terabaikan ketika Jiasu menelpon. Sangji yang sedikit mabuk mengatakan bahwa dia ada di bar bersama teman-temannya dan Jiasu bergegas untuk menjemputnya. Melihat Sangji keluar, Jiangming segera mengikutinya. Jiasu datang ketika Jiangming berusaha membantu Sangji yang terlalu banyak meminum anggur. Jiasu segera mengambil alih dan Jiangming tidak punya pilihan selain pergi setelah Sangji berkata bahwa dia adalah kakaknya. Sangji yang mabuk mulai merasa mual sehingga Jiasu menggendongnya. Di malam itu, Sangji mengungkapkan sebuah rahasia bahwa dia menyukai seseorang. Sangji tidak mengatakan siapa orangnya, hanya saja dia menjelaskan bahwa orang itu bersikap baik pada semua wanita dan itu membuatnya sedih. Jiasu tidak tahu siapa orang yang dibicarakan Sangji, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan pengungkapan itu. Jiasu mengantar Sangji pulang ke asramanya. Dan keesokan harinya Sangji terbangun dengan kesal memikirkan apa yang terjadi kemarin, terutama ketika dia tidak sengaja memuntahi Jiasu. Teman-teman sekamarnya sangat heboh. Mereka sering mendengar cerita tentang Jiasu, tapi tidak pernah menyangka bahwa dia setampan itu. Sangji memutuskan untuk pulang ke Nanhu selama liburan akhir semester. Dia sudah membeli tiket, dan Jiasu yang mengetahui itu datang ke asrama untuk kemudian mengantarnya ke bandara. Saat dia memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil, Jiangming tiba-tiba datang untuk berbicara dengan Sangji dan mengungkapkan perasaannya. Sangji bingung, tapi kemudian dia teringat dengan nasihat Jiasu tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar. Jiangming menerima penolakannya dengan lapang dada. Setelah Sangji mengucapkan terima kasih dan menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang, Jiasu menyaksikan semuanya dari kejauhan dan berpikir bahwa pria itu adalah orang yang disukai Sangji. Anehnya, dia terlihat cemburu sepanjang perjalanan menuju bandara, dan ini adalah bukti bahwa dia mulai menyukainya. Sangji menghabiskan waktu liburannya di rumah. Sementara itu, Qian Fei datang untuk makan malam bersama Jiasu dalam perjalanan bisnis pertamanya di kota Yihe. Jiasu menceritakan sedikit tentang kisah percintaannya.
berkata bahwa dia sedang tertarik pada gadis muda yang sayangnya sudah menyukai seseorang. Jia-su menjelaskan bahwa gadis itu menyukai pria yang bersikap baik pada semua wanita. "Bukankah itu kau?" kata Qian Fei, yang kemudian menjelaskan bahwa mungkin pria yang disukai gadis itu adalah Jia-su karena dia juga bersikap baik pada semua wanita. Jia-su menyangkal pada awalnya, tapi kemudian dia memutuskan untuk mencari tahunya dengan hati-hati. Jia-su pergi ke kota Nanhu untuk menghadiri pernikahan Qian Fei. Sang Ji terkejut saat melihat Jia-su mengenakan dasi pemberiannya, dan sepanjang pertemuan dia selalu bercanda mengakui Sang Yan sebagai kakaknya, membuat Sang Ji semakin kebingungan. Jia-su menggunakan kesempatan itu untuk mengetahui perasaan Sang Ji, sehingga dia mengamati setiap tingkah lakunya, melihat bagaimana Sang Ji sering salah tingkah dan membuat alasan yang tidak konsisten. Jia-su berpikir bahwa Sang Ji memang tertarik kepadanya. Setelah makan, Sang Yang menolak untuk pulang. Sang Ji mau tidak mau mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, tetapi Jia-su menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Pada malam itu, untuk pertama kalinya Jia-su memanggil Sang Ji dengan nama panggilannya Zizi, membuatnya tertegun sejenak. Setelah mengantar Sang Ji pulang, Jia-su memberinya hadiah tahun baru, berupa gelang dengan inisial nama terukir di atasnya. Pandangan Jia-su tampak tidak biasa pada malam itu, membuat Sang Ji bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya. Sang Ji mencari tahu makna memberikan gelang, tapi dia kecewa setelah membaca artikel yang menyebutkan bahwa itu hanya wujud perhatian dari orang yang lebih tua, dan karena itu dia tidak mau memakainya. Di samping itu, Jia-su berjuang sepanjang malam untuk mendapatkan tiket penerbangan yang sama dengan Sang Ji agar dia bisa kembali ke Yihe bersamanya. Di bandara, Jia-su bertemu dengan teman sekelas SMA-nya yang secara tidak sengaja menyinggung Xiaoying dan berkata bahwa Jia-su berpacaran dengannya. Jia-su segera menyangkalnya dan Sang Ji pura-pura santai saat bertanya tentang itu. Dia akhirnya tahu bahwa Xiaoying adalah wanita yang pernah menyiram Jia-su di kafe. Jia-su menjelaskan bahwa jika dia punya pacar, dia akan mengenalkannya terlebih dahulu kepada Sang Ji. Mendengar perkataan itu, Sang Ji terkejut dan menyadari bahwa Jia-su tidak pernah melupakan janjinya. Kemudian dia bertanya tentang wanita yang pernah dibawa Jia-su ke bandara saat itu. Jia-su tersenyum melihat Sang Ji tampak cemburu dan malu-malu. Dia semakin yakin bahwa gadis itu memang menyukainya. Merasa telah mendapatkan lampu hijau, Jia-su memutuskan untuk mengejar Sang Ji terlebih dahulu untuk menjaga harga dirinya. Dia menerima segala bentuk masukan dari teman-temannya tentang cara mendapatkan hati seorang wanita. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mempertemukan Sang Ji dengan Siyun, wanita yang pernah dia bawa ke bandara saat itu. Dan setelah keduanya bertemu, Sang Ji mengetahui bahwa Jia-su tidak pernah berpacaran dan Siyun tidak lebih dari sekedar teman kantor. Tampaknya Jia-su meminta bantuan Siyun untuk menjelaskan semuanya kepada Sang Ji agar dia tidak salah paham. Setelah apa yang terjadi, Jia-su mengajak Sang Ji ke bioskop. Namun kencan pertama itu tidak berjalan lancar ketika Sang Ji tidak sengaja meminum minuman yang mengandung susu dan membuat alerginya kambuh. Jia-su segera menukar minumannya dan sepanjang sisa hari itu Sang Ji mengalami ruam, membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Setelah memberikan obat kepada Sang Ji, Jia-su ingat bahwa dia pernah memberikan susu padanya di masa lalu. Sang Ji berbohong berkata bahwa dia memberikan susu itu pada temannya. Sepulangnya ke asrama, semua orang menunggu kabar terbaru dari Sang Ji. Kencannya memang tidak berjalan lancar, tetapi Sang Ji senang karena Jia-su tampak menyukainya. Bagaimanapun teman-teman Sang Ji berbahagia, mereka sudah mengikuti perkembangan ceritanya. Dan setelah kejadian ini, mereka mencoba membimbingnya dalam hal percintaan. Pada hari ulang tahunnya, Sang Ji berdandan cantik untuk bertemu Jia-su. Mereka pergi untuk menghabiskan waktu bersama. Di dalam bus,
Jiasu senantiasa menjaga Sangji dan menawarkan tangannya untuk dipegang agar dia tidak terjatuh. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Keduanya pergi ke bioskop untuk menonton film yang gagal mereka lihat terakhir kali. Jiasu menunjukkan segala bentuk perhatiannya kepada Sangji dan itu membuatnya sangat bahagia. Sangji terkejut ketika Jiasu mengajaknya ke rumah. Dia masih ingat dengan perkataannya untuk tidak datang menemuinya di perusahaan dan di rumahnya. Jiasu dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin Sangji berpapasan dengan Xiaoying yang mungkin akan menyakitinya. Dan karena itu dia memintanya untuk memberi kabar jika ingin menemuinya. Sangji mengerti dan dia menerima ajakan Jiasu untuk datang ke rumahnya. Ternyata Jiasu telah menyiapkan kejutan ulang tahun di rooftop rumahnya serta kue ulang tahun yang disiapkan khusus untuknya. Sangji sangat bahagia karena ini adalah ulang tahun pertamanya bersama Jiasu dan dia berharap bisa merayakannya lagi di masa depan. Jiasu menyiapkan hadiah untuk Sangji dan meminta dia untuk membukanya setelah pulang. Jiasu menyadari bahwa Sangji disukai banyak orang, sehingga dia bertanya bagaimana cara mendapatkan hatinya. Sangji menjelaskan bahwa orang itu harus tampan, baik, lebih tinggi satu kepala darinya, dan punya pandangan yang sama. Jiasu kemudian bertanya, "Bolehkah aku mengejarmu?" Sangji menjadi gugup, bertanya-tanya apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Jiasu tampak serius, dia tidak ingin hanya menjadi kakak bagi Sangji. Jiasu menjelaskan bahwa dia meminta izin seperti ini agar Sangji tidak bingung dengan semua sikap baik yang akan dia tunjukkan. Sangji ragu-ragu dan hanya berkata bahwa Jiasu boleh mengejarnya. Sangji semakin tersipu malu ketika Jiasu memujinya, berkata bahwa dia terlihat cantik hari ini. Suasana menjadi santai sampai akhirnya Sangji pulang membawa kue buatan Jiasu ke asrama, di mana teman-temannya telah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya. Sangji mendapat hadiah kamera kecil dari Jiasu dan dia sangat menyukainya. Di malam itu, Sangji memberitahu kakaknya bahwa dia mungkin akan berpacaran dengan seseorang. Sang Yang sibuk mengelola bar hanya memperingati Sangji untuk berhati-hati. Tapi setelah mendengar bahwa adiknya mengincar seorang yang lebih tua, dia tidak bisa tenang dan segera menceramahinya. Sangji menerima saran temannya untuk menguji Jiasu dengan tidak langsung menerima ajakannya untuk berkencan. Baru setelah Jiasu terus mencari cara agar bisa bertemu dengannya, Sangji menerima ajakannya, namun kesibukan Jiasu tampaknya menjadi alasan utama kenapa mereka pada akhirnya jarang bertemu. Melalui kejadian itu, Sangji mulai meragukan perasaan Jiasu, hingga suatu ketika Jiasu lagi-lagi harus membatalkan janji kencannya dengan Sangji. Kali ini bukan karena pekerjaan, tapi dia harus pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya yang koma akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Malam itu setelah tidak sengaja menabrak ayah Xiaoying, alih-alih bertanggung jawab, ayah Jiasu memilih untuk kabur. Keluarga meminta dia untuk menyerahkan diri ke polisi, tapi dia tidak mau mendengar dan pergi melompat ke jendela yang cukup tinggi. Kehidupan Jiasu hancur seketika. Ayahnya yang tidak berdaya koma di rumah sakit. Ibunya terpaksa terus bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah, dan masa muda Jiasu dihabiskan untuk belajar sambil bekerja. Penderitaannya terus berlanjut ketika ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengunjungi ayahnya, Jiasu pulang ke rumah dengan wajah lelah. Meski dia sangat ingin beristirahat, dia memilih untuk pergi ke asrama, berpikir bahwa itu satu-satunya kesempatan untuk bertemu dengan Sangji. Jiasu sering melewatkan janji, tetapi Sangji cukup dewasa untuk memahami dan memakluminya.
Sebagai bentuk dukungan, saat mereka bertemu, Sang Ji membelikan permen kapas untuk Jia-su dan mengatakan bahwa memakan ini akan membuatnya bahagia. Ini adalah pertama kalinya Jia-su mendapat dukungan yang manis dari seseorang, dan dia sangat bersyukur. Ketika Sang Ji menghadiri seminar terbuka di kampusnya, Jia-su diam-diam datang untuk berpartisipasi. Sang Ji sangat gugup ketika Jia-su terus menatapnya, sehingga dia pura-pura tidur dan memejamkan matanya. Jia-su mendekatkan wajahnya pada muka Sang Ji dan mencolek pipinya. Sang Ji berpikir dia menciumnya tanpa peringatan, dan Jia-su dengan sengaja menanyakan apa yang dia lakukan barusan. Alih-alih menjawabnya dengan kata-kata, Sang Ji meminta Jia-su untuk mendekat lalu mencium pipinya. Dengan malu-malu, Sang Ji berkata bahwa meski dia telah melakukan itu, dia masih belum mau menerimanya. Jia-su terus menggodanya sepanjang sisa waktu dalam kelas, dan setelah itu mereka berdua jalan-jalan di sekitar kampus. Liburan akan segera tiba. Sang Ji memutuskan untuk tinggal di kota dan mencari tempat magang untuk menambah pengalaman. Sang Yang yang mengetahui itu tidak mengizinkannya karena dia khawatir sang adik akan menghabiskan waktunya untuk berpacaran. Walaupun sebagian alasan Sang Ji tidak mau pulang adalah Jia-su, tapi dia bersungguh-sungguh ingin menambah pengalamannya dengan magang. Sang Ji menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jia-su di sebuah restoran. Dia meminjam dapur untuk membuat makanan tradisional yang disebut mie panjang umur. Jia-su sangat menyukainya dan menyantapnya dengan nikmat. Kemudian dia memejamkan matanya dan membuat satu permohonan. Sang Ji tahu apa keinginannya dan berkata bahwa itu akan terkabul dengan mudah karena sekarang dia sudah menerimanya. Mereka saling menatap satu sama lain dan larut dalam kisah asmara yang baru. Mereka mulai merasa hari itu sangat spesial karena ini adalah ulang tahun pertamanya bersama Sang Ji dan juga hari pertama mereka bersama. Jia-su menjelaskan situasi keluarganya kepada Sang Ji yang sebelumnya tidak pernah dia ceritakan. Jia-su takut masalah yang sedang dia hadapi sekarang mungkin akan membuat Sang Ji tidak bahagia. Sang Ji menyangkal bahwa dia sama sekali tidak merasa keberatan dan berjanji akan senantiasa berada di sisinya. Menjelang libur akhir semester, Sang Ji mulai mencari tempat magang. Ketika listrik di asrama padam, Jia-su membawa Sang Ji ke rumahnya dan membantunya untuk belajar. Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan makanan untuknya dengan penuh perhatian. Sebagai imbalan, Sang Ji mengambil alih dapur dan mencuci semua alat masaknya. Setelah makan, sore harinya Jia-su mengantar Sang Ji pulang sambil memegang tangannya dengan erat. Dia merasa bangga dan manis di hatinya, dan untuk pertama kalinya Sang Ji bisa dengan lantang mengatakan bahwa dia sangat menyukai Jia-su. Sebuah kalimat yang begitu sederhana, tapi butuh banyak keberanian untuk mengungkapkannya. Di malam yang membahagiakan itu, ketika berbicara dengan Qianfei melalui telepon, Jia-su menceritakan semuanya dan mengucapkan terima kasih karena berkat sedikit petunjuk dari Qianfei, Jia-su bisa menemukan cinta sejatinya. Qianfei sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jia-su mengencani Sang Ji dan buru-buru mengabaikan panggilan itu. Satu hal yang pasti, Qianfei menyarankan Jia-su untuk segera menjelaskan semuanya kepada Sang Yang. Hubungan Jia-su dengan Sang Ji berjalan lancar. Keduanya saling menyempatkan diri untuk bertemu di tengah kesibukan mereka, peduli terhadap satu sama lain, saling menggoda, dan terkadang merasa cemburu sampai akhirnya liburan akhir semester tiba. Orang tua Sang Ji tidak ingin putrinya tinggal di Yihe dan bahkan membantunya untuk mencari tempat magang di Nanhu. Namun Sang Ji tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap tinggal. Sang Ji menerima kabar bahwa dia lulus wawancara untuk magang di perusahaan periklanan. Pada hari pertamanya bekerja, dia tidak menyadari bahwa kepala departemennya adalah Xiao Yu, teman Xiao Ying. Dalam situasi itu, Xiao Yu beranggapan bahwa Sang Ji adalah musuh temannya, sehingga dia tidak memperlakukannya dengan baik. Di penghujung hari pertama magang, Sang Ji merasa tidak senang, tapi dia menyembunyikan fakta itu dari orang tuanya.
Jiasu secara khusus membawa karangan bunga untuk Sang-ji, lalu membawanya makan malam sebagai bentuk dukungan di hari pertamanya bekerja. Waktu berlalu, meski Sang-ji terus mendapat tekanan dari Xiao Yu, dia tidak menyerah dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Sang-ji merasakan banyak kenyamanan ketika dia bertemu dengan Jiasu. Bersandar di pelukannya sudah cukup untuk mengembalikan energinya yang hilang. Suatu ketika Jiasu mengantar Sang-ji pergi ke kantor dan mereka terlihat begitu mesra. Xiao Yu kebetulan melihat pemandangan itu saat dia lewat. Jadi dia memberitahu Xiao Ying berpikir bahwa Sang-ji merebut Jiasu dari temannya. Kabar itu membuat Xiao Ying tidak senang, sehingga dia berusaha untuk menemui Sang-ji bagaimanapun caranya. Ketika mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah tempat, Xiao Ying menjelaskan situasi Jiasu yang sebenarnya, berkata bahwa dia anak dari seorang pembunuh dan punya banyak tanggungan, terutama untuk mengurus ayahnya yang koma dengan biaya perawatan mahal setiap tahunnya. Dia juga mengklaim bahwa Jiasu kekurangan cinta karena keluarganya, sehingga akan dengan mudah menafsirkan kebaikan orang sebagai cinta. Xiao Ying yang berpikir Sang-ji akan menjauhi Jiasu setelah mendengar fakta itu, tapi dia salah. Sang-ji sudah mengenal Jiasu bertahun-tahun yang lalu, dan sudah selama itu dia menumbuhkan perasaannya. Cintanya bukan sebatas ketertarikan biasa dan sementara, tetapi rasa sayang dan kesiapan untuk menerima segala kekurangannya. Selain itu, Sang-ji percaya bahwa Jiasu tidak ada kaitannya dengan kematian ayah Xiao Ying, dan tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Sang-ji sedikit memahami perasaan Xiao Ying, dan karena itu dia tidak menghakimi tindakannya. Dia berharap Xiao Ying akan segera sadar bahwa dirinya berada di jalan yang salah. Saat bertemu dengan Jiasu, Sang-ji tidak menceritakan apa yang terjadi. Dia menerima roti pemberian Jiasu dan membalasnya dengan kartu bank berisi uang tabungannya. Sang-ji hanya menjelaskan bahwa sebagai pacar, dia bisa memperlakukannya dengan baik. Jiasu tidak menolak, tapi dia juga menyerahkan kartunya kepada Sang-ji dan memintanya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Keduanya sepakat untuk tidak menggunakan uang tersebut sembarangan, dan Sang-ji cukup dewasa untuk berpikir akan membeli rumah bersama di masa mendatang. Di suatu kesempatan, Jiasu mengantar Sang-ji pulang setelah bekerja lembur. Ibunya menelpon untuk menanyakan kabar, disusul dengan panggilan Sangyang yang ternyata diam-diam mengikuti mereka. Kedatangan Sangyang membuat suasana menjadi sangat menegangkan, karena tampaknya dia tidak suka dengan situasi itu. Sang-ji berusaha menjelaskan dengan hati-hati sebelum akhirnya Jiasu mengambil alih dan menjelaskan hubungan mereka kepada Sangyang yang masih memasang wajah dinginnya. Setelah mengantar Sang-ji ke asrama, Sangyang meminta Jiasu untuk berbicara empat mata. Sang-ji sangat khawatir, tetapi Jiasu membiarkannya. Setibanya di tempat sepi, Sangyang melepaskan semua emosi yang dia tahan dan memukul Jiasu. Dia terus memukulnya beberapa kali tanpa perlawanan. Di antara semua gadis, kenapa harus adikku, tanya Sangyang. Aku tidak main-main dengannya, jawab Jiasu dengan penuh percaya diri. Pada akhirnya Sangyang masih tidak bisa berkata apa-apa, namun hatinya masih marah. Dia hanya takut adiknya akan tersakiti dan sudah pasti itu akan berimbas pada hubungan pertemanannya dengan Jiasu. Sangyang meredakan emosinya dan membawa Jiasu pergi untuk diobati. Di perjalanan, Jiasu berjanji kepada Sangyang bahwa dia akan memperlakukan Sang-ji dengan baik selama sisa hidupnya. Jiasu berulang kali menyatakan bahwa dia serius dan perbedaan usia di antara mereka tidaklah terlalu besar, hanya 5 tahun. Setibanya di rumah Jiasu, Sangyang tidak berkata bahwa dia merestui hubungan adiknya dan hanya memperingati Jiasu tentang konsekuensi yang akan dia terima jika adiknya terluka. Keesokan harinya, Jiasu mengenakan masker untuk menutupi lukanya dari Sang-ji, tapi dia tidak berhasil. Sang-ji tahu bahwa itu perbuatan kakaknya. Jadi dia dengan marah mendatangi dia di sebuah kafe. Jiasu berhasil membujuk Sang-ji untuk berbicara dengan kakaknya. Keduanya bertengkar tapi kemudian berbaikan dengan canggung. Bagaimanapun Sangyang melakukan semua itu karena peduli kepada adiknya.
Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya dengan cara yang lembut. Jiasu pergi ke perusahaan setelah memulangkan Sang-ji, dan Sang-yang bersikeras ingin menemaninya kerja lembur di kantor. Di hari yang tidak terduga itu, Sang-yang mengungkapkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan hubungan adiknya. Tapi di sisi lain, dia merasa lega mengetahui pacar Sang-ji adalah Jiasu yang sudah sangat dia kenali sifat dan kepribadiannya. Sang-yang pulang di keesokan harinya karena dia harus mengelola bar miliknya. Jiasu secara tidak sengaja mendapat kabar dari seseorang yang melihat Xiaoying berbicara dengan Sang-ji. Dia segera menemui Xiaoying dengan surat peringatan dari kantor polisi, mengatakan kepadanya jika dia menemui pacarnya lagi, dia akan membawa kasus itu ke ranah hukum. Jiasu tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sang-ji dan akan melakukan apapun untuknya. Di tempat magang, Sang-ji berani mengemukakan idenya sendiri pada sebuah pertemuan. Meskipun Xiaoyu tidak setuju, pemimpin sangat menyukainya dan meminta seluruh tim untuk mempertimbangkan ide tersebut. Ketidaksukaan Xiaoyu terhadap Sang-ji semakin kuat. Dia merasa telah dipermalukan dalam pertemuan tersebut dan menuduh Sang-ji sebagai pencuri pacar orang. Sang-ji tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Jiasu selama dia bisa mengatasinya sendiri. Dia tidak mau membebani pacarnya yang sudah sangat sibuk bekerja. Jiasu menyadari itu, tapi dia juga ingin menjadi sosok pacar yang bisa diandalkan dan meminta Sang-ji untuk membagi masalahnya jika sudah terasa sangat berat. Agar bisa lebih sering bertemu Sang-ji, Jiasu menyewa rumah dengan 2 kamar di dekat kampusnya. Dia membeli rumah itu bukan untuk ditinggali bersama, namun jika Sang-ji merasa lelah di kemudian hari, akan ada tempat beristirahat untuknya. Jiasu dengan sungguh-sungguh menyerahkan kuncinya kepada Sang-ji, menandakan bahwa ini akan menjadi rumahnya di masa mendatang. Kebetulan tidak lama dari itu, AC di rumah Sang-ji rusak, sehingga dia terpaksa tinggal di rumah Jiasu untuk sementara. Banyak hal manis terjadi di antara mereka selama tinggal bersama, dan yang paling penting, mereka sama-sama mengenali batasan satu sama lain. Proyek Jiasu mengalami kemajuan besar setelah begadang semalaman dan bekerja lembur tahun ini. Game yang dikembangkan bersama timnya akhirnya diluncurkan dan mendapat banyak respon positif. Sementara itu, di hari terakhir magang, Sang-ji secara khusus memberi hadiah perpisahan untuk Xiaoyu dan menyatakan bahwa dia tidak merebut pacar siapapun. Dia juga menyarankannya untuk menemani Xiaoying pergi ke psikiater yang bisa membantunya, dan Xiaoyu bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kuliah dimulai, Sang-ji berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain di universitas. Dan selama libur hari nasional, dia pulang ke Nanwu karena orang tuanya sangat merindukannya. Setibanya di rumah, ibu Sang-ji tidak sengaja mendengar putrinya menelpon seseorang dengan mesra, tidak menyadari bahwa itu adalah Jiasu. Ayah Sang-ji sangat khawatir dan segera menanyakan perihal hubungan tersebut. Sebelum Sang-ji sempat mengaku dia takut dengan tanggapan orang tuanya yang mungkin akan menentang dan pergi menghindari percakapan itu. Di suatu kesempatan, Sang-ji ikut ke acara makan malam Sang-yang dengan teman-temannya, dan itu artinya dia akan bertemu dengan Jiasu. Di acara pesta, Jiasu mengungkapkan hubungannya dengan Sang-ji. Berita lain datang dari Qian Fei yang akan segera menjadi seorang ayah. Semua orang memberi selamat padanya dan bersenang-senang. Sementara Sang-yang menghabiskan sisa waktunya di pertemuan itu, Jiasu mengantar Sang-ji pulang ke rumahnya dan mereka berdua terlihat mesra. Ibu Sang-ji mengamati kejadian itu sehingga dia langsung menanyakan hubungan tersebut kepada putrinya. Meskipun dia tahu Jiasu orang baik, tapi latar belakang keluarganya menjadi masalah utama yang menjadi sumber kekhawatirannya. Jiasu berencana akan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan orang tua Sang-ji. Namun, ayah Sang-ji bergerak cepat dan segera mengatur pertemuannya dengan Jiasu ketika Sang-ji tidak ada di rumah. Saat bertemu, ayah Sang-ji menjelaskan semuanya kepada Jiasu dengan hati-hati. Sebenarnya dia takut Sang-ji akan terseret ke dalam masalah keluarga Jiasu dan Xiaoying yang mungkin akan berdampak kepada putri mereka. Ayah Sang-ji hanya ingin menyampaikan kekhawatirannya sebagai orang tua.
karena mau bagaimanapun dia menginginkan yang terbaik bagi putrinya dan berharap Jiasu dapat mempertimbangkan masa depan mereka dengan serius. Ketika Sang Ji pulang ke rumah, dia akhirnya tahu bahwa orang tuanya sudah berbicara dengan Jiasu. Mereka ingin Sang Ji memikirkan kembali hubungannya dan menyarankannya untuk putus jika memang tidak cocok. Sang Ji terdiam menyadari bahwa latar belakang keluarga Jiasu menjadi masalah utama kenapa mereka menentangnya, dan dia merasa sedih untuknya karena keluarga bukan sesuatu yang dapat dipilih oleh Jiasu. Suasana hati Jiasu menjadi rumit setelah pertemuannya dengan ayah Sang Ji. Khawatir dia akan tertekan, Sang Ji menelpon Jiasu dengan harapan dia tidak akan sedih. Mata Jiasu memerah dan meminta Sang Ji untuk menghabiskan sisa waktunya bersama orang tuanya. Sementara dia akan pulang ke Yihe untuk menemui klien. Sang Ji takut hubungannya dengan Jiasu akan berakhir, sehingga dia mengambil langkah besar untuk mengikutinya. Dia memahami kekhawatiran orang tuanya, namun dia sudah dewasa dan sangat yakin dengan apa yang diinginkannya. Setelah Sang Ji turun dari pesawat, Jiasu segera menjemputnya di bandara. Sang Ji memberitahu Jiasu bahwa saat masih SMA, dia tidak pernah mencari pacar online. Saat itu dia datang ke bandara untuk menemuinya setelah mendapat kabar bahwa dia punya pacar. Lalu menjelaskan kenapa dia terus mengabaikan pesannya sampai masuk kuliah. Sang Ji menunjukkan harapan yang dia tulis dalam catatan bintang tentang bagaimana dia begitu menyukai Jiasu. Dengan terungkapnya semua rahasia itu, Sang Ji berharap Jiasu percaya bahwa dia tulus mencintainya, sehingga dia tidak perlu mendengarkan apa kata orang tentang hubungan mereka. Sang Ji berpikir bahwa Jiasu sedang mempertimbangkan untuk putus dengannya. Tapi sebenarnya Jiasu sedang berpikir apa yang harus mereka lakukan di masa depan agar bisa terus bersama. Sedangkan untuk kekhawatiran orang tua Sang Ji, dia sedang mencari waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Jiasu mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali ke Nanwu untuk memulai perusahaannya sendiri. Kemudian dia mendapat panggilan dari rumah sakit mengenai kondisi ayahnya yang semakin buruk. Jiasu tidak tahu harus berkata apa di samping tempat tidur ayahnya. Dia hanya menyayangkan perbuatannya dan menceritakan apa yang terjadi pada keluarga mereka selama ini. Mungkin hidup Jiasu akan jauh lebih baik jika ayahnya tidak menghindar dari tanggung jawab. Setelah melalui banyak masalah, Jiasu mengerti apa itu tanggung jawab, dan sekarang dia bisa melindungi orang yang dicintainya. Jiasu meminta ayahnya untuk beristirahat dengan tenang, dan dia bisa meminta maaf pada ibu Jiasu ketika pergi ke alam sana. Ayah Jiasu menggerakkan jarinya, lalu dia meninggal dunia. Setelah mendengar berita itu, Sang Ji sangat mengkhawatirkan kekasihnya. Jiasu berkata dengan tenang bahwa hari seperti itu cepat atau lambat akan terjadi, tetapi dia menoleh dan menangis terengah-engah di pelukan Sang Ji. Sejak saat itu dia sendirian tanpa ayah dan ibu. Di makam ibunya, Jiasu memberitahunya bahwa ayahnya telah pergi dan berharap mereka bisa hidup bahagia di sana. Sang Ji mengungkapkan bahwa Jiasu adalah orang yang baik dan dia berjanji akan melindunginya, terus berada di sisinya, serta mencintainya sepenuh hati agar dia tidak merasa sendirian. Demi masa depan mereka, Jiasu harus kembali ke Nanwu lebih awal untuk mempersiapkan bisnisnya sendiri, sementara Sang Ji harus menyelesaikan studinya di Yihe. Berat rasanya bagi mereka untuk berpisah, tapi itu adalah jalan terbaik. Sang Ji sibuk mengikuti kompetisi desain di kampus, sementara Jiasu mulai mencari kantor dan membangun studionya. Langkah demi langkah setelah mencari waktu yang tepat, Jiasu mengunjungi orang tua Sang Ji, dan setelah makan bersama, dia memberanikan diri untuk mengungkapkan pikirannya. Jiasu memahami kekhawatiran mereka sebagai orang tua, tetapi dia juga tulus mencintai Sang Ji. Jiasu mengungkapkan bahwa masa depannya mungkin berbeda jika bukan karena Sang Ji yang selalu ada di sisinya dan membantunya keluar dari kesedihan masa lalu.
Jiasu berkata bahwa saat ini dia tidak punya banyak hal, tapi dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk membahagiakan Sangji. Orang tua Sangji tidak peduli pada hal lain selain kebahagiaan putrinya, dan berkat ketulusan hati Jiasu, mereka akhirnya melepaskan Sangji dan merestui hubungan mereka berdua. Sangyan dengan tulus berharap agar hubungan adiknya berjalan dengan baik, dan Jiasu sangat berterima kasih kepadanya atas semua dukungan yang dia berikan selama ini. Sangji sangat senang setelah mengetahui orang tuanya sudah memberikan restu. Kabar baik lainnya datang dari proyek desain Sangji yang memenangkan penghargaan. Jiasu berbohong saat berkata padanya dia sangat sibuk dan tidak bisa menemaninya di upacara penghargaan. Pada kenyataannya, dia hadir di acara tersebut sebagai perwakilan senior yang akan menyerahkan penghargaan kepada para peserta. Kejutan itu membuat Sangji sangat senang dan dia tidak bisa berhenti menatapnya saat berdiri bersama di atas panggung. Dua tahun kemudian, Sangji dan teman-temannya lulus kuliah. Semua orang datang ke pantai untuk merayakannya. Pada hari itu, Sangji membantu proses lamaran salah satu teman mereka yang sudah lama berpacaran, tidak menyadari bahwa sebenarnya itu lamaran yang disiapkan Jiasu untuk Sangji. Jiasu secara khusus mengundang Sangyang dan orang tuanya. Dia sudah memikirkan banyak hal dan akhirnya memilih untuk mengejutkan Sangji dengan cara ini. Di hari yang membahagiakan itu, Jiasu mengungkapkan bahwa dulu dia sempat berpikir tidak apa-apa untuk hidup sendirian. Tapi setelah bertemu dengannya, dia menyadari bahwa mencintai dan dicintai itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Dengan restu dari kerabat dan teman-teman, Jiasu berlutut dan melamar Sangji dengan cincin berlian. Sangji menerimanya dan semua orang bersorak untuk kebahagiaan tersebut. Setelah itu, Jiasu menceritakan sedikit rahasia kepada Sangji, berkata bahwa dia juga pernah menyukai Sangji secara diam-diam. Ketika salju turun di tahun pertama Sangji berkuliah, di saat itulah Jiasu jatuh cinta kepadanya. Kisah cinta mereka dimulai ketika Jiasu berusia 22 tahun. Sangji menyembunyikan perasaannya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Dia mencoba menjadi lebih baik untuk mengejar langkahnya, sampai akhirnya menyadari bahwa dia tidak sendirian, karena Jiasu juga berlari ke arahnya. Dan film pun tamat. Oke guys, begitulah alur dari Hidden Love. Makasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan film terbaru ABC Film 98. Sekian, terima kasih.